ya, dan itu tadi ya, Munarman juga kemarin di sidang pembelaan nangis ya, menangis, ya nangis lah. Kenapa menangis? Ya, karena takut nyalinya nggak ada. Kemarin si Denny Siregar ngomong ya, lu udah tahu orang Islam nggak bisa digituin nih orang-orang beginian. Kalau lu lemah, lu malah makin diinjak. Lu harus berani lawan. Mereka takut. Iya. Nah, Denny Siregar ternyata entah dia dengar dari sini, entah dia memang ngerti prinsip itu. Nah, sekarang saudara, eh, kita sudah dalam proses persiapan untuk Somad ya, dan itu tadi ya. Munarman juga kemarin di sidang pembelaan nangis ya, menangis, ya nangis lah. Kenapa menangis? Ya, karena takut nyalinya nggak ada. Itu kalau dijadiin ya, takut ya. Saya berkali-kali begitu ya. Saya berkali-kali dipres begitu ya dulu ya. Begitu sayanya berani, mereka takut. Kalau kitanya takut, mereka makin berani nginjak kita. Kemarin si Denny Siregar ngomong ya, lu udah tahu orang Islam nggak bisa digituin nih orang-orang beginian. Kalau lu lemah, lu malah makin diinjak. Lu harus berani lawan. Mereka takut. Iya. Nah, Denny Siregar ternyata entah dia dengar dari sini, entah dia memang ngerti prinsip itu. Tapi saya udah punya pengalaman pribadi dengan orang-orang ini. Kalau kamu takut, diinjak, diinjak. Kalau kamu berani, mereka takut. Kita tanpa harus berani itu bukan menumpahkan darah, salah. Berani itu artinya kita tahu jalur, tahu prosedur. Itulah sebabnya kita bikin Galarua. Ya, kita bikin Galarua itu supaya Anda yang terframing, Anda belajar di Galarua. Jadi berani. Nah, ini Galarua masih punya PR ini ya, punya PR untuk bikin retreat Pancasila. Ya, masih punya PR besar ini Galarua ini, supaya buku kedua bisa segera terbit. Ya, termasuk kita mau bikin ini masalah Papua juga kan, kasihan kan. Cuma yang penting ini retreat Pancasila dulu supaya kita cuci otak dulu nih seluruh bangsa Indonesia agar bebas dari agama, ya. Bebas dari agama tapi berpancasila. Bukan komunis juga, kita juga tidak suka gerakan komunis. Saya juga nggak suka gerakan komunis ya. Kalau ada Nasakom, kemarin siapa yang bilang ya Nasakom ya? Komunisnya udah nggak ada, agamanya sekarang harus singkirkan, tinggal nasionalisnya. Beda Maluku, beda Maluku. Kita Maluku ya, kita Ya. Maluku ya, itu bagus tuh Nasakom. Komunisnya udah singkirkan, agamanya sekarang singkirkan. Begitu nasionalis jadi, jaya Indonesia tuh. Wah, jaya Indonesia, singkirkan agama dari Indonesia. Jaya Indonesia nanti. Nah, karena Indonesia sekarang disandra, dijajah oleh Islam, oleh agama Islam. Itu ya. Wah, serem ya. Eh, ini sekarang tinggal rencananya yang Garut ini mau apa Pak Santiamar, Pak Putih ini? Rencananya endingnya mau kemana mereka arahnya? Kan ditolak kan, nggak diakui kan sama si gubernur juga kan, bahwa tidak ada Baiat NI ini kan? Mana nih Pak Putih nih? Ayo Pak Putih, nanti saya tambahin Pak. Pak Putih, kan Silakan, silakan. gubernurnya nggak mengakui toh Pak? Tidak mengakui. Ya, tapi kan ada, kenyataannya kan ada NI kan Ada. memang basisnya di sana toh? Iya, makanya dengan recok-recok ini BNPT turun kan jadi malu semua itu kan. DPR malu, bupati malu, gubernurnya malu, Pak. Tapi kita lihat besok lah ini apa yang dikerjakan sama BNPT, Pak. Iya. Itu jam 3 jam 4 besok sudah ada kabar itu, Pak. Oh, terus endingnya mau apa mereka teman-teman ini? Endingnya mau apa? Cuman pecat aja? Bukan, Pak. Ini harus pecat, Pak. Tapi masalahnya kan ini sudah masuk mereka melalui melalui pemilu kan. Ya. Jadi harus ada pengganti. Cuman yang beratnya kan bupati sama gubernur, Pak. Kalau DPR masih mungkin. Cuman minimal ada tagar, Pak. Ada tagar bahwa ada pembiaran. Kita gitu aja targetnya, Pak. Ada pembiaran. Masa sudah segitu banyak Pemda tidak aware ya. Tapi bukan hanya tagar. Begitu turun BNPT ini kan berarti kan harus ada penanganan. Makanya kita nggak mau ditangani oleh MUI, Pak. Kita lebih mau ditanganin oleh BNPT. Karena jangan-jangan sana juga sumber sarangnya kan. Ya.
Kalau MUI udah jelas kan, sarang khilafah kan. Iya. Jadi ini kan memang kita semuanya masih praduga tidak bersalah. Tapi kalau lihat gelagatnya kan semua boleh bersalah ini Pak, bahaya banget. Mulai Ya, DPR, bupati, gubernur. Makanya ormas yang sudah bermitra dengan kita itu merasa tertinggalkan kan. Tapi kita kasih tahu itu memang harus begitu karena ini kan otoritas resmi dari pemerintah pusat. Jadi mereka harus masuk secara netral. Jangan-jangan kita atau saya disusupin oleh kepentingan-kepentingan tersembunyi. Akhirnya ternyata misalnya nih kita ini ternyata punya deal politik lain. ya, Merasa disaingin oleh NII misalnya kan. Makanya BNPT harus masuk secara profesional, Pak. Jangan ada yang tersinggung. Karena bilangannya udah banyak, Pak. Bilangannya ini nggak bisa main-main lagi, Pak. Bisa dapat satu kursi mereka satu suara, Pak. ya. Aduh, bahaya, Pak. Bisa mendudukkan satu orang menjadi mewakili mereka, Pak. Gitu dulu, Pak Paul. Ini Oke, banyak Pak Santriamar lanjut. Baik, saya menambahi Pak ya. Jadi kita melihat dari spektrum yang lebih luas. Jadi kalau kita lihat sejarahnya itu kembali lagi, residu kemerdekaan Republik Indonesia itu masih ada sekelompok orang ataupun apa namanya yang Ya. ingin mendirikan NII. Ini nggak pernah mati. Dia melihat ibarat ini virus. Kalau misalnya daya tahan tubuh seseorang atau daerah itu kuat, dia diam. Tapi begitu ada kesempatan dia muncul. Ini fenomena ini yang harus kita pahami. BNPT dalam hal ini yang turun menangani, walaupun terlambat ya, oke saja lah. Nah, kalau kita menambah apa yang dikatakan oleh Pak Putih, tidak hanya sekedar mereka begitu saja, tapi kita justru lebih menukik lagi kepada apa pembasmian akar-akar masalahnya. Ya. Nah, akar-akar masalahnya ini apa, Pak? Ya, pertama, di kerangkeng atau di bonsainya itu TNI melalui Undang-Undang Bela Negara dan Undang-Undang TNI. Itu dibonsai dia. Sebelum dia dibonsai, itu TNI punya punya mata dan telinga di desa-desa dan di hutan-hutan itu. Siapa? Babinsa. Sekarang Babinsa nggak ada. Jadi deteksi dini itu tidak ada. Tidak ada deteksi dini. Ditambah 10 tahun terakhir, pada waktu zamannya SBY, mereka ini ibarat jamur. Mendapat lahan yang subur, iklim politik yang bagus, dukungan ini dari SBY, tumbuh subur. Nah, sekarang Jokowi beda, ya kan? Oleh karena itu, ini hanya setitik persoalan ini Pak di negara Republik Indonesia. Ini hanya muncul di Garut. Kita belajar sejarah NII Kartosuryo, itu di mana? Di Garut, Jawa Barat sana. Kartosuryo. Di Sumatera Utara, M. Simbolon, itu ideologi itu masih ada. Di Sulawesi, Kahar Mujakar. Ya. Jadi ini masih hidup ini. Mereka itu belum mati. Ya, hanya mencari momentum yang bagus untuk nanti bisa berkolaborasi mereka untuk mendirikan yang namanya NII. Maka dari itu, strategi kita untuk ini, saya setuju dengan Pak Putih. Langkah awalnya begitu. Memang kalau boleh itu ormas itu mereka jangan dilibatkan. Sebagai pembuka jalan, begitu buka jalan monggo, silakan itu aparat keamanan jalan. Kita sediakan karpet merah untuk mereka. Tidak usah merasa kita ditinggalkan, nggak apa-apa. Nah, nggak usah, itu bagus itu. Kita sediakan karpet merah. Begitu kita buka jalan, suruh mereka kita minta pemerintah yang turun tangan. Nah, untuk mencegah hal-hal ini di kemudian hari tidak terulang, maka kita Galarua juga harus bekerja lebih jauh lagi. Bekerjanya apa? Satu, kita harus selalu menyuarakan, bubarkan ormas atau apapun namanya yang tidak berasaskan Pancasila. Itu apa itu? Tidak ditawar-tawar itu. Siapapun itu ormas yang tidak berasaskan Pancasila harus bubarkan. Oleh karena itu harus ada revisi Undang-Undang Ormas. Yang kedua, itu ada gagasan daripada ex-gubernur Lemhanas, Pak Agus, legend TNI Agus Wijoyo, yang menyatakan itu Polri ya jangan ke presiden, kalau boleh dia itu di kementerian tertentu karena dia operasional. Kalau dia misalnya di ke presiden jadi nggak cocok gitu.
mau di Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian apa, kembalilah ke situ. Nah, ini harus kita suarakan. Kalau dia sudah operasional, maka itu yang namanya Undang-Undang Polri yang sumir ya. Yang sumir itu menangani keamanan. Keamanan apa yang ditangani? Keamanan publik itu sumir itu. TNI jadi mendua, ragu-ragu. Ya kan? Padahal namanya ancaman ini kan tidak harus fisik. Pikiran juga sudah ancaman. Nah, kalau tentara bertindak kan tidak ada bukti juga itu sudah bisa bertindak. Tetapi karena si reformator ini Mbah Amin ini, Mbah Amin AR ya, udah dirusak itu kan TNI. Nah, yang ketiga, sekarang itu lowong Pak, kosong. Ya, undang-undang yang mengenai keamanan nasional itu nggak ada. Itu harus kita dorong itu diterbitkan undang-undang keamanan nasional. Apa itu keamanan nasional? Yang begini-begini nggak boleh terjadi. Langsung diselesaikan ini. Mau mengharapkan polisi menangani ini nggak bisa. Karena polisi selalu mengandalkan ada bukti dulu. Nah, padahal dalam sistem keamanan nasional harus ada deteksi dini. Nah, jadi kita selalu terlambat. Selalu terlambat. Ya. Nah, kalau udah terlambat begini, maka siapa yang rugi? Kita ini. Jadi ini internal kita aja nanti galarua, tetapi apa yang sudah terkuak ini sudah bagus. Langkah-langkah yang dilakukan Pak Putih sudah bagus, kita dukung itu. Silakan itu BNPT turun tangan. Nah, kita lihat nanti BNPT hasilnya bagaimana. Kita kan bersuara lagi. Kalau dia misalnya abu-abu, tunggu dulu. Dan itu misalnya MUI mau turun tangan, tunggu dulu. MUI bukan domain itu, apa urusan apa ini? Ini kan masalah geopolitik, bukan agama. Nggak bisa itu. Ya, ini sudah menyangkut makar kok ini. Jadi itulah strategi galarua ke depan Pak Paul. Ya memang pekerjaan kita makin banyak, apalagi menjelang 2024. Tapi yakinlah, karena kita percaya kepada Tuhan kita yang Maha Besar, Maha Kuasa, kita dibikin di sini jadi garam dan terang, maka kita harus maju. Apapun itu, whatever apa di depan kita harus tetap maju. Kita percaya diri karena yang kita lakukan tidak bertentangan dengan hukum. Nah, itu aja. Jadi nanti dengan ormas-ormas yang sejalan dengan kita bangun jejaring Pak. Kita tidak melihat latar belakangnya, agamanya atau apa, tetapi kalau dia berideologi Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar 1945, kita bergandengan tangan. Mau dia saksi Jehovah, mau dia Ahmadiyah, mau apa, kita bergandengan tangan. Nanti akan saya tambahi lagi Pak Paul. Terima kasih. Ini kan si Ridwan Kamilnya berarti masih belum mengakui ya sampai hari ini ya, bahwa ada baiat itu kan? Ya, model-model begini juga Pak harus kita gubrak ini. Nggak peduli kita itu kepala daerah, jangan-jangan kepala daerahnya juga dari PKS. Kita mau tanya sekarang kepala daerah di Garut itu dari mana itu? Partai apa itu? Jangan-jangan PKS. Maka kita gubrak juga, nggak urusan. Ormas yang tidak berasaskan Pancasila, bubarkan. Nah, kita harus ribut terus itu. Terima kasih. Oke, ini luar biasa ya. Ini Gubernur Ridwan Kamil ternyata kadrun juga berarti ya. Iya dong, berarti kan kadrun juga si Ridwan Kamil ini kan. Pura-pura pencitraan, hati-hati nih ya. Itu makanya nih. Ini nasionalis sudah jadi pengkhianat semua, pendetanya udah jadi pengkhianat semua. Ya, dan itulah yang terjadi ya. Karena lingkungan pengkhianat itu tuh ada di nasionalis, ada di orang-orang Kristen sendiri, pengkhianat-pengkhianat ini. Ya, kayak kejadian kita kemarin Pilpres 1 dan 2 itu benar-benar sudah nyaris ya. Benar-benar sudah nyaris. Ya. Ketika Indonesia nyaris jadi Indonistan gara-gara pendeta-pendeta yang punya duit ini ya jadi pengkhianat karena mereka mau mengamankan bisnis gerejanya. Serem ya. Serem. Gara-gara pendeta-pendeta ini mau mengamankan bisnisnya, dia tega korbanin. Ya, Indonesia jadi khilafah pun nggak apa-apa. Bahkan mereka mendukung itu tadi ya, mendukung pilgub yang seluruh dunia dengan menggunakan isu SARA itu ya. Dan pendeta-pendeta ini mendukungnya kan geblek. Yang lebih geblek lagi jemaatnya. Masih mau dukung pendetanya kan goblok jemaatnya kalian itu. Emang dasar jemaat ini udah diracunin sama Gilbert, dikasih makan taiknya Gilbert sama PGI juga Pak, institusi Kristen yang tidak ini kita gerogoti itu caranya gimana anggotanya yang kita sadarkan nanti. Oh iya, ini kan kita mau kirim bunga Pak minggu ini Pak. Itu rumah setan gitu aja kan. Minggu ini jadi kirim bunga ya Pak.
Sama Iya, Ibu Linda kemarin udah bikin catatan ya. iya. Harus Kirim kita 10 grogot itu. kirim 10 bunga, 20 bunga saja udah mabok itu, Pak. Kemarin ada yang mau urunan, Pak. Udah banyak yang mau urunan dari Belanda, sudah beberapa mau urunan itu, Pak. Ibu Linda begitu. Ya Ibu Linda kemarin yang ini ya bikinkan bunganya ya. Diingat Ya, nanti kami konsultasi, Pak, ya. ya nanti diingatkan, nanti saya udah dicatat nama-namanya apa saja, nanti siapa saja yang mau urun, nanti itu Ibu Liso juga mau urunan juga, katanya mau kirim 1 ya. Nah itu perlu kita kirim gitu ya. Itu beneran ya, kita kirim, terus ada wartawan kita ajak, Pak. Wartawannya kita ajak untuk ngeliput, kita beli slotnya dia aja bisa di mana supaya bisa masuk di headline, Pak. Itu penting, itu bagian dari perjuangan, Pak. Itu penting itu, Pak. Supaya mereka tahu sekarang orang udah pinter, nggak dibego-begoin terus aja, ya kan? Nah, apalagi ini kan Yahya Waloninya kan bener-bener bebas kan, selamat ya, ya KC KC di penjara, Yahya Waloni dibebaskan, ya kan? Ini kan upayanya PGI juga tuh, termasuk kan, selamat Komar telah menjadi mualaf. Nah, itu penting itu penting. Itu penting sekali ya. Jadi harus ini ya, kita nih, wah ini seram, ini perjuangan kita ini, gregetnya ini makin berasa ya, ya, makin berasa. Indonesia ini nyaris perang saudara itu gara-gara gereja yang punya duit ini mau mengamankan bisnisnya, ya nyaris jadi Islam, nyaris jadi Indonesia, nyaris jadi negara Islam tuh Indonesia itu gara-gara pengkhianat itu ya. Ngeri, 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 ngeri. Udah gitu kemarin kita laporan masih belum diterima ya. Laporan polisi itu kemarin belum diterima. Ini makanya Pak Batiar saya bilangin bypass, Pak. Jangan ikuti prosedur seperti itu. Nggak akan pernah diterima. Apalagi yang dilaporin orang Islam. Nah, nggak akan bisa. Nah, harus bypass. Nah, sebetulnya kalau ini tembus laporannya, ini sekalian buat latihan ngelaporin somat. Sebetulnya, makanya kemarin saya bilang Pak Batiar, saya kasih inian ya kan, pancingan, Pak Batiarnya belum nangkep. Memang mainannya maklar kasus beda. Pak Batiar belum nangkep mainannya maklar kasus.